air yang menetes mampu melubangi batu, bukan karena derasnya dia menetes, tetapi karena seringnya dia menetes. Kalau engkau sering berbuat baik, tekun dalam perbuatan baik, maka akan ada saatnya, akan ada waktunya engkau menuai hal yang baik di dalam kehidupan ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi apapun kondisi keadaan yang sementara engkau jalani, mungkin khususnya ibu-ibu yang lagi bergumul bagi suami, ya, jangan pernah mengambil keputusan untuk meninggalkan suami saudara dengan meninggalkan surat cerai. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena Alkitab mengatakan hanya maut yang dapat memisahkan, dan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Apapun kondisinya, bertahan di sana karena Tuhan Yesus menyertai setiap saudara. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dalam terjemahan yang baru mengatakan kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Maka don't give up. Jangan menyerah Bapak Ibu. Tetaplah menjadi baik, karena kita memang dipanggil dan diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi berkat melalui setiap perbuatan-perbuatan baik yang dapat kita tabur di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Orang Kristen memiliki dua kesaksian. Yang pertama adalah ucapan mulut kita, dan yang kedua adalah perbuatan setiap kita. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang kuat dengan kesaksian yang lahir dari mulut, dengan kesaksian yang lahir dari lidah setiap kita. Jadilah orang Kristen yang memberikan kesaksian melalui perbuatan saudara, supaya orang bisa melihat bahwa Tuhanmu hidup. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau engkau tinggal dalam kasih dan engkau berbuat kasih kepada banyak orang, maka orang-orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Ada amin. Saudara, orang-orang hebat dalam Alkitab adalah orang-orang yang juga mengalami hal yang seperti saya katakan. Mereka dijahatin, tetapi mereka tidak pernah menjadi jahat. Maka kita pun harus demikian. Jangan saudara berkata, Pak Pendeta, saya menjadi jahat hari ini karena saya dijahatin. Saya dulunya adalah orang baik, dan Pak Pendeta tahu bahwa orang jahat adalah orang-orang yang berasal dari orang baik yang terus-menerus tersakiti. Ya, ini filosofi dunia, saudara. Ini filosofi dunia kalau kita tidak boleh demikian. Amin. Saya ingat bagaimana ada seorang ibu ketika ditinggal oleh suaminya. Suaminya selingkuh. Ini musim perselingkuhan di mana-mana, ya. Dan suaminya lebih memilih untuk tinggal dengan istri yang lebih muda, yang lebih cantik. Ya, dan meninggalkan istrinya. Istrinya sakit hati luar biasa, saudara-saudara. Tetapi yang kemudian istrinya tidak mau pernah menceraikan suaminya. Istrinya ingin membuat suaminya juga menderita. Karena dia sudah menderita, dia ingin juga suaminya menderita. Kalau dia tidak memberikan surat cerai kepada suaminya, maka suaminya tidak akan pernah menikah, kan? Karena syarat untuk menikah harus ada surat cerai. Dan istrinya tidak mau menikah. Tidak mau bercerai, maksud saya, ya. Dia biarkan suaminya itu punya hubungan dengan selingkuhan itu tergantung-gantung, ya. Maka sang suami pun meninggal dunia. Ya, ternyata suaminya tidak umur panjang, meninggal dalam kondisi perselingkuhan. Maka saya mau mengatakan kepada saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini, engkau yang lagi selingkuh, bertobat yuk. Jangan lama-lama di dalam dosa perselingkuhan yang kau lakukan. Karena saudara-saudara, engkau yang melakukan dosa perselingkuhan, Alkitab mengatakan engkau akan mengalami yang namanya kebinasaan. Siapapun saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan ini, ya, ini peneguhan bagi saudara. Mungkin selama ini engkau telah bergumul dengan batinmu, dan engkau tahu bahwa apa yang kau lakukan adalah sesuatu yang salah. Tapi entah kenapa engkau terus tinggal di dalamnya, karena mungkin hubungan tersebut memberikan keuntungan kepada saudara. Ya. Karena memang dosa demikian memberikan keuntungan, tapi keuntungan karena dosa bagikan sebuah jebakan yang akan menangkap jiwa saudara dan membinasakan jiwa saudara.
Maka kalau masih dikatakan hari ini dan engkau mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, sudahi persinahanmu, sudahi perselingkuhanmu, bertobat dan kembalilah kepada jalan yang benar karena Tuhan mengasihi engkau. Kalau engkau masih ada sampai hari ini, engkau masih bernafas, itu bukti kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara, karena tidak ada yang namanya pertobatan orang mati. Selagi engkau hidup, berikanlah hidupmu kepada Tuhan dan kembalilah kepada jalan yang benar agar engkau mengalami kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan. Saudara, ketika suaminya meninggal, jenazahnya dibawa pulang ke rumah. Ya kenapa? Karena ya itu istri sahnya. Ya, ketika peti jenazah sampai di depan pintu rumah, ya sang istri pun berkata kepada pengusung jenazah itu, setetes air mata pun tidak akan jatuh kepada manusia laknat ini. Dia tidak panggil suami lagi, tapi manusia laknat. Jangan bawa kemari jenazahnya. Bawa kemanapun kalian mau bawa. Mau dibuang ke laut pun saya tidak pernah akan peduli. Ya, saudara lihat, ibu ini benar-benar kepahitan luar biasa. Dan tidak lama kemudian ibu ini pun meninggal dunia. Kenapa? Karena menyimpan kepahitan. Saudara, orang yang selingkuh, mati dalam keadaan selingkuh, pasti masuk neraka. Tapi kalau saudara juga mati dalam keadaan membenci, saudara juga pasti akan masuk neraka. Ya. Itulah sebabnya jangan pernah menjadi jahat hanya karena saudara dijahatin. Ya, engkau dijahatin oleh tetanggamu, tetanggamu suka menggosipkan kamu, ya, jangan balas menggosipkan tetanggamu. Tetaplah menjadi baik. Ya, karena akan ada upah yang Tuhan siapkan bagi saudara. Saudara ingat bagaimana saudara-saudara yang namanya Daud. Daud ini dijahatin oleh Raja Saul dari waktu ke waktu. Ya, belasan tahun Bapak Ibu. Bukan hanya 1-2 bulan, bukan hanya 1-2 tahun. Belasan tahun Daud itu lari dalam sebuah pelarian karena dikejar oleh Saul. Saul ingin membunuh Daud. Ketika Saul mendapatkan kesempatan sekecil apapun itu, Saul tidak akan pernah menyia-nyiakan itu. Dia akan membunuh Daud. Tetapi yang luar biasa, ketika Daud mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Itu yang luar biasa, saudara-saudara. Dengan Daud. Daud tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud memberkati Saul. Satu kali ketika Saul sementara tertidur dengan pasukannya, Saul tidak tahu bahwa di daerah itu Daud berada. Dan Daud melihat Saul. Ya, itu kesempatan yang luar biasa bagi Daud untuk menancapkan tombak ke perutnya Saul. Tapi Daud berkata bahwa dia tidak akan pernah menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak menjadi jahat. Bahkan ketika dijahatin, saudara-saudara ya, oleh Saul. Demikian pula setiap kita, apapun perbuatan orang lain kepada saudara ya, apapun ucapan mereka, cacian, makian, biarkanlah mereka yang jahat. Tapi saudara harus tetap menjadi baik. Karena Galatia 6 ayat 9, kamu akan menuai ya, jika kamu tidak menjadi lemah. Kamu akan menuai jika kamu tidak menyerah dalam setiap perbuatan baik yang engkau lakukan. Saya selalu mengatakan kalimat ini bahwa air yang menetes mampu melubangi batu. Bukan karena derasnya dia menetes, tetapi karena seringnya dia menetes. Kalau engkau sering berbuat baik, tekun dalam perbuatan baik, maka akan ada saatnya, akan ada waktunya engkau menuai hal yang baik di dalam kehidupan ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya.